Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Purnamarbun dengan NIM 11S23042. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai praktikum yang kedua machine learning, yaitu yang berjudul Eksplorasi Data Analis. Nah, di sini saya akan mengulas secara singkat laporan saya dimulai di mana di sini pada praktikum ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada latihan satu, latihan dua, serta tugasnya. Nah, latihan satu itu adalah tentang tiket pesawat, eh, data tiket pesawat. Kemudian latihan dua itu ada Titanic, dan yang terakhir itu ada untuk COVID. Nah, jadi tugas yang diminta adalah untuk menjelaskan hasil output dari latihan 2 serta mengerjakan data yang COVID. Baik, di sini saya akan memulai dari penjelasan dari latihan duanya. Ini dimulai dari pengimportan library-nya, kemudian kita masuk kepada load datanya. Jadi di sini kita melakukan load data. Nah, dari hasil output yang didapatkan dapat dilihat bahwa dataset Titanic terdiri dari 891 baris dan 12 kolom yang merepresentasikan informasi setiap penumpang seperti status keselamatan dan kelas penumpang. Nah, jenis kelamin, usia, jumlah anggota keluarga, hingga informasi tiket dan pelabuhan keberangkatan. Jadi di sini dia menunjukkan bahwa adanya variasi latar belakang penumpang dari berbagai kelas sosial dan dengan harga tiketnya. Jadi serta perbedaan usia dan jenis kelamin. Jadi, selain itu juga terdapat adanya nilai kosong yang ditandakan dengan NaN, di mana pada beberapa kolom seperti egg dan cabin itu menandakan data belum sepenuhnya lengkap dan perlu penanganan lebih lanjut melalui eksploratif dan analisis ini. Jadi output ini membantu memahami struktur, karakteristik, dan kualitas dan data secara umum sehingga dapat menjadi dasar untuk proses pembersihan data dan analisis lanjutan. Kemudian yang ketiga itu ada untuk melihat dimensi datanya. Jadi pada outputnya nih, di sini menunjukkan bahwa data set strategi memiliki 891 dan 12 kolom. Jadi di mana setiap baris itu merepresentasikan dan setiap kolom berisi atribut atau informasi. Nah, sama seperti yang di atas, tapi ini langsung untuk melihat dimensi datanya secara langsung. Nah, di sini dilanjut untuk melihat informasi dari data. Nah, dari output untuk melihat informasi dari data ini dapat kita lihat bahwa dari output ini menunjukkan bahwa dataset Titanic itu memiliki 891 data. Kemudian dengan 12 kolom yang terdiri dari tipe, nomor, dan kategorial. Jadi, sebagian dari besar kolom terisi lengkap, namun yang terdapat missing value pada kolom X, kabin, dan embedded dengan kolom kabin memiliki data kosong yang paling banyak. Nah, itu menginformasikan bahwa dalam eksplorasi data analis, kita dibantu mengidentifikasi data setiap kolom serta mengetahui kolom mana yang perlu penanganan khusus sebelum analis atau pemodelan itu lebih lanjut. Kemudian lanjut untuk melihat deskripsi dari data. Nah, dari output yang ada, ini menampilkan ringkasan statistik kolom numerik seperti survive, model kelasnya, umurnya,
jenis tiketnya. Nah, di situ terlihat bahwa rata-rata penumpang yang selamat sekitar 38%. Jadi usia rata-rata penumpang sekitar 29 tahun dengan sebaran usianya itu cukup lebar serta sebagian besar penumpang berada di kelas 2 dan 3. Jadi nilai VAR-nya itu menunjukkan variasi yang besar dan dari sangat murah sehingga harganya sangat mahal. Kemudian itu akan mengidentifikasi perbedaan kelas eh, sosial penumpang. Jadi informasi itu membantu memahami sebaran nilai tengah dan variasi data numerik. Kemudian eh, untuk deskripsi, untuk model deskripsi selanjutnya, ini untuk merangkum kolom bertipe teks seperti names, jenis jenis kelamin, tiketnya, kabinnya maupun embarketnya. Nah, di situ untuk melihat bahwa jenis kelamin hanya memiliki dua kategori dengan penumpang laki-laki sebagai yang paling banyak. Kemudian pelabuhan itu keberangkatannya itu didominasi oleh kode S, sementara kolom kabinnya itu memiliki jumlah data yang jauh lebih sedikit dibandingkan kolom lain. Itu menandakan bahwa banyak nilai kosong di data kabinnya itu. Jadi ringkasan itu membantu memahami kategori yang paling sering muncul dan tingkat kelengkapan dari kategorialnya. Kemudian lanjut kepada program kode untuk melihat data kosong. Nah, dari output ini ditunjukkan bahwa jumlah nilai kosong pada setiap kolom itu terlihat bahwa sebagian besar kolom itu tidak memiliki data kosong. Namun kolom X itu memiliki 177 data hilang. Cabin memiliki jumlah data kosong yang paling banyak yaitu 687 dan Embarked itu memiliki dua data kosong. Jadi temuannya itu penting untuk eksplorasi data analis karena memiliki petunjuk untuk kolom mana yang perlu penanganan khusus karena kolom mana yang datanya itu kosong jadi untuk penanganan khusus jadi agar tahu mana seperti pengisian nilai atau penghapusan kolom sebelum analisisnya itu dilanjutkan lalu di sini dilakukan pengecekan duplikat. Nah, di mana pada pengecekan duplikat ini hasil hasil yang bernilai nol itu menandakan bahwa tidak ada baris data yang duplikat dalam dataset. Artinya, setiap penumpang itu tercatat satu kali sehingga data satu sudah bersih dari duplikasi dan dapat langsung digunakan untuk proses analisis berikutnya. Lalu dilanjutkan untuk visualisasi perbandingan kolom survive. Ini kolom visualisasi perbandingan kolom survive berdasarkan makna datanya. Jadi, eh, visualisasi konplot ini menunjukkan perbandingan jumlah penumpang yang tidak selamat atau survive dan selamat atau survive. Jadi, pada peristiwa Titanic ini, dari grafik itu terlihat bahwa jumlah penumpang yang tidak selamat itu lebih banyak dibandingkan dengan yang terselamat. Kemudian, eh, itu menandakan tingkat keselamatan penumpang itu secara keseluruhan itu tergolong rendah. Visualisasi ini membantu memahami distribusi target data atau survive secara data secara cepat dan jelas. Jadi ini membantu untuk seberapa penting analisis lanjutan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan keselamatan si penumpang nantinya. Kemudian dilanjutkan kepada visualisasi eh, kolom survive itu menurut EDA atau eksplorasi data analis itu. Jadi, pada grafik ini kita dapat melihat visualisasi yang untuk melihat distribusi data target survive secara lebih komunikatif. Jadi, penggunaan label itu selamat dan tidak selamat membantu memperjelas interpretasi interpretasi terutama bagi pembaca yang non teknis. Nah, dari grafik itu terlihat adanya ketidakseimbangan jumlah data antara dua kategori, yaitu yang menunjukkan bahwa data survive tidak seimbang dan hal ini perlu diperhatikan dalam analisis lanjutan serta pemungutan. Nah, lanjut kepada untuk melihat hubungan antara umur dan harga tiket. Nah, dari grafik ini, kita melihat scatter plot itu menunjukkan bahwa penumpang dengan harga tiket rendah tersebar di hampir semua rentang umur dan didominasi oleh penumpang yang tidak selamat. Nah, sementara itu penumpang dengan harga tiket yang tinggi cenderung lebih banyak yang selamat. Meskipun jumlahnya tidak banyak, hal itu menandakan pengidentifikasian bahwa harga tiket yang berkaitan dengan kelas penumpang memiliki pengaruh terhadap peluang keselamatan dibandingkan umur. Jadi visualisasi itu digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel
numerik, yaitu antara age dan fare, antara umur dengan biaya tiketnya. Jadi itu menandakan pembandingan dengan status survive. Dari grafik terlihat bahwa tidak ada pola hubungan langsung antara umur dan harga tiket. Namun, terdapat perbedaan distribusi status keselamatan pada kelompok harga tiket tertentu. Jadi, hal itu membantu mengidentifikasi bahwa fare berpotensi menjadi fitur penting dalam analisis selanjutnya. Kemudian lanjut untuk penampilan visualisasi proporsi gender. Jadi dari diagram ini, diagram PIE ini menunjukkan bahwa sebagian besar penumpang Titanic itu berjenis kelamin laki-laki dengan proporsi itu sekitar 65% dan perempuan itu sekitar 35%. Itu menandakan bahwa komposisi penumpang didominasi oleh laki-laki sehingga distribusi gender dalam dataset itu tidak seimbang. Jadi visualisasi itu digunakan untuk melihat komposisi gender penumpang secara ringkas dan mudah dipahami. Perbedaan proporsi itu cukup besar antara laki-laki dan perempuan. Jadi itu menunjukkan bahwa variabel jenis kelamin memiliki distribusi yang tidak merata dan berpotensi berpengaruh terhadap analisis keselamatan penumpang pada tahap selanjutnya. Oke, kita lanjut kepada tugas, yaitu tugas kedua. Tugas nomor 2 yaitu ini tentang data OWID COVID. Tentang COVID. Jadi seperti biasa akan dimulai dengan pengimportan library-nya, kemudian kita lanjut untuk melakukan load datanya. Nah, untuk apa? Dari data dari output yang ada, dapat dilihat bahwa dataset COVID-19 itu dari Artworld in Data memiliki 60 kolom dan menampilkan data awal untuk Afghanistan pada akhir Februari 2020. Jadi yang menunjukkan kondisi awal pandemi dengan jumlah kasus masih sangat rendah. Kolom identitas itu seperti kode negara, benua, lokasi, dan tanggal bantu menanggulangi data, mengenal data. Sementara kolom kasus seperti total dan penambahan kasus harian menunjukkan perkembangan COVID-19 dari waktu ke waktu. Nah, banyak nilai NAR muncul pada kolom kematian dan perhitungan lanjutan yang menandakan bahwa data belum tersedia atau belum tercatat pada periode tersebut. Nah, selain itu, data kesehatan dan sosial seperti harapan hidup, indeks pembangunan manusia, dan fasilitas kesehatan bersifat statis per negara dan bernilai sama di setiap barisnya. Sedangkan beberapa indikator lain masih kosong secara keseluruhan. Jadi output ini menunjukkan struktur data kondisi awal pandemi dan adanya data hilang yang perlu diperhatikan dalam tahapan EDA sebelum dilakukannya analisis lanjutan. Kemudian ini DF shape itu untuk mencek ukuran secara langsung. Jadi di sini ada sekitar 39.836 catatan data yang merepresentasikan kondisi COVID-19 berdasarkan negara dan tanggal tertentu, serta 60 variabel yang berisi informasi kasus, kematian, faktor pendukung lainnya seperti kesehatan dan sosial. Kemudian lanjut untuk pengecekan informasi dari si datanya. Nah, berdasarkan output ini, dapat diketahui bahwa dataset itu merupakan objek data frame kandas dengan 39.136.000 baris dan 60 kolom. Ini berisi kombinasi data bertipe objek dan float 64. Nah, kolom kontinen ini memiliki beberapa data kosong. Banyak kolom numerik seperti kasus kematian, perawatan rumah sakit, serta pengujian vaksinasi itu yang memiliki jumlah non-nol yang berbeda-beda. Itu menunjukkan bahwa adanya data hilang pada berbagai variabel, terutama pada data ICU, rawat inap, serta vaksinasi. Jadi, sementara itu kolom demografi dan kesehatan seperti populasi, kepadatan penduduk, usia, median, PDB per kapita, dan prevalensi penyakit itu memiliki cakupan data yang lebih baik secara keseluruhan. Kemudian lanjut kepada menampilkan statik deskriptif. Nah, pada output ini dapat dilihat ringkasan statistik untuk kolom numerik dalam dataset COVID-19. Itu memiliki jumlah data count, nilai rata-rata min, standar deviasi, dan nilai minimum, kuartil, dan nilai maksimum. Hasil itu menunjukkan bahwa sebaran data kasus kematian COVID-19 itu sangat bervariasi, terlihat dari perbedaan besar antara nilai minimum dan maksimum, serta standar deviasi yang
tinggi. Itu menandakan bahwa adanya ketimpangan kondisi antara negara dan waktu. Jadi beberapa nilai minimum yang bermulai negatif itu pada kasus eh, kematian harian menunjukkan adanya koreksi data. Selain itu, variabel sosial dan kesehatan seperti tingkat kemiskinan ekstrim, harapan hidup dan indeks pembangunan manusia memiliki rentang nilai yang sangat luas, sehingga memberikan gambaran perbedaan kondisi demografis dan kesehatan antar negara. Kemudian, di sini kita melakukan check missing value dari datanya. Jadi, dari data ini dapat nah, dari data ini didapatkanlah output yang di mana dapat dilihat bahwa dataset itu memiliki banyak nilai kosong, seperti bisa dibilang missing value-nya, terutama pada kolom yang berkaitan dengan perawatan rumah sakit, ICU, dan vaksinasi. Itu excess mortality, di mana sebagian besar baris tidak memiliki data. Jadi hal itu menunjukkan bahwa tidak semua negara atau periode waktu melaporkan data tersebut secara lengkap. Jadi sebaliknya, kolom identitas seperti ISO code, data, location, dan populasinya itu tidak memiliki nilai kosong, sehingga dapat dianggap paling konsisten dan reliable. Jadi temuan seperti ini penting. Kenapa? Karena eksplorasi data analisis itu menunjukkan perlunya pemilihan fitur, penghapusan kolom tertentu, atau penanganan data yang dalam sebelum analisis itu lebih lanjut, agar hasil yang diperolehnya itu tetap akurat dan tidak bias. Nah, dilanjutkan kepada pengecekan duplikat pada data. Nah, eh, kode ini digunakan untuk mengecek apakah terdapat data duplikat di dalam dataset. Jadi outputnya itu bernilai nol, menandakan bahwa tidak ada baris yang sama persis atau terduplikasi. Hal itu menunjukkan bahwa setiap data COVID-19 itu tercatat bersifat unik berdasarkan kombinasi kolomnya. Sehingga dataset itu cukup bersih dan aman digunakan untuk analisis lanjutan tanpa perlu menghapus data ganda. Kemudian analisa kasus COVID-19 per harinya. Nah, eh, nah, pada kode dan output ini, di sini berpusat untuk mengumpulkan data berdasarkan tanggal, kemudian menjumlahkan seluruh kasus baru dari semua negara pada setiap tanggal tersebut. Hasilnya itu adalah total kasus baru COVID-19 secara global per hari. Jadi awal itu menunjukkan bahwa pada awal 2020 jumlah kasus itu masih bernilai nol, yang mencerminkan kondisi awal pandemi sebelum penyebaran meluas ke banyak negara. Kemudian ada visualisasi tren dari kasus global. Jadi, eh, grafik ini menunjukkan tren kenaikan yang tajam setelah pertengahan 2020. Nah, di situ disertai fluktuasi yang menandakan gelombang pandemi di berbagai periode. Itu visualisasi yang membantu melihat pola perkembangan pandemi secara global dengan jelas. Itu mulai dari fase awal yang sangat rendah hingga sampai masuk ke fase awal yang sangat tinggi, sehingga memberikan pemahaman tren dibandingkan hanya dapat melihat ke dalam angka. Kemudian dilanjut kepada untuk menampilkan top 10 negara dengan total kasus tertinggi. Jadi eh, data yang dikelompokkan dari output ini, data dikelompokkan berdasarkan kolom location, lalu diambil nilai maksimum, yaitu total case untuk setiap lokasi agar mewakili total kasus tertinggi yang pernah tercatat. Nah, itu setelah itu data itu diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil dan diambil 10 teratas. Hasilnya itu menunjukkan bahwa wilayah seperti Asia, Eropa, dan Uni Eropa itu berada di posisi teratas. Itu diikuti oleh negara-negara seperti Brasil, Prancis, dan Jerman. Kemudian lanjut ke visualisasi untuk top 10 negara. Jadi, eh, dari grafik batang ini, dapat kita lihat ini penampilan hasil 10 lokasi dengan total kasus tertinggi. Nah, sumbu horizontal itu menunjukkan nama lokasi, sedangkan sumbu yang vertikal itu menunjukkan jumlah total kasus COVID. Nah, grafik itu memudahkan perbandingan antara lokasi secara visual sehingga terlihat jelas bahwa Asia dan Eropa itu memiliki kasus yang jauh lebih tinggi dibandingkan lokasi lainnya yang terdaftar dalam datanya. Kemudian, eh,
Kemudian yang terakhir itu untuk analisa negara tertentu, contohnya Indonesia nih. Nah, dari kode ini digunakan untuk menampilkan lokasi tertentu, kasus tertinggi di lokasi tertentu. Jadi grafik batangan ini dapat ditunjukkan eh, bagian horizontal itu menunjukkan lokasi dan sumbu vertikal itu menunjukkan jumlah besaran yang sudah terkena paparan COVID. Jadi grafik ini memudahkan perbandingan antara lokasi secara visual sehingga terlihat bahwa eh, berapa besaran dari kasus yang terjadi di Indonesia. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum ini menunjukkan bahwa eksplorasi data dan analisis merupakan langkah awal yang sangat penting untuk memahami berbagai jenis dataset, baik itu dataset COVID-19, Titanic, maupun airplane melalui prinsip EDA yang tadi. Nah, jadi dari prinsip EDA itu dapat diketahui struktur data itu jumlah baris dan kolom tipe data, keberadaan data kosong. Jadi serta duplikasi data pada setiap dataset. Nah, itu eh, analisis statistik dan visualisasi membantu melihat pola tren serta perbedaan karakteristik yang tidak langsung terlihat dari label mentah. Jadi secara keseluruhan praktikum ini memberikan pemahaman bahwa sebelum analisis, lanjutan atau pemodelan, data itu harus dipahami dan dievaluasi dulu terlebih dahulu agar hasil analisis menjadi lebih akurat dan bermakna. Nah, demikian yang bisa saya paparkan dari praktikum kedua machine learning yaitu mengenai eh, eksplorasi, eksplorasi data analis. Jika ada kesalahan dalam pemaparan, saya mohon maaf. Terima kasih.